Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan yang pertama Farhan Yusra, yang kedua saya sendiri Nia Kurniati, yang ketiga Nora Fauziah Daulay. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Asriza MSI dengan mata kuliah literasi pada pembelajaran fisika. Baiklah, pada kali ini saya mewakili kelompok 15 akan mempresentasikan mengenai rancangan proyek pada literasi lingkungan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 15 mengambil judul yaitu pendayagunaan sampah botol plastik sebagai bentuk literasi lingkungan. Adapun pembahasan untuk presentasi kami kali ini, yang pertama permasalahan dan solusi, yang kedua langkah-langkah penyelesaian proyek, dan ketiga jadwal pelaksanaan dari proyek tersebut. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai permasalahan beserta solusinya. Masalah sampah plastik di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang sulit untuk dipecahkan. Perusahaan minuman ringan menjadi salah satu pemasok sampah plastik terbanyak karena sebagian besar produk minuman dikemas dalam botol plastik yang tidak dapat didaur ulang. Hal ini menyebabkan terjadinya krisis sampah di Indonesia dan menjadikan negara Indonesia menjadi yang keempat dengan penggunaan botol plastik terbanyak di dunia. Tercatat penggunaan botol plastik Indonesia telah mencapai angka 4,82 miliar. Hal tersebut dipicu oleh gaya hidup masyarakat Indonesia yang menuntut kepraktisan dan kemudahan. Alasan bahaya penggunaan botol plastik bagi lingkungan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama, sampah botol plastik tidak dapat diurai dan semakin menumpuk, membutuhkan waktu hingga 100 tahun untuk dapat terurai. Yang kedua, produksi botol plastik menguras sumber daya. Diperkirakan satu botol minuman tersebut setidaknya membutuhkan 3 kali jumlah kandungan air yang terkandung dalam botol tersebut. Ketiga, penyumbang sampah terbesar. Hal tersebut karena dari total semua produksi botol minuman plastik hanya separuh botol yang dapat didaur ulang dan sisanya akan berakhir di tempat sampah. Salah satu upaya mengelola sampah botol plastik adalah melakukan gerakan recycle ataupun recreate. Sampah botol plastik ini bila diolah dengan menerapkan bidang keilmuan desain produk dapat dimanfaatkan menjadi pot-pot media tanaman vertikultur seperti vertical garden yang tidak memerlukan banyak tempat. Jika diatur dan ditata dengan baik, pot-pot yang dibuat dari botol plastik ini bisa menjadi menarik dan menambah keindahan taman, jalan kampung atau halaman rumah dengan lahan yang terbatas. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah proyek yang akan kami kerjakan. Adapun proyek yang akan dibuat adalah membuat pot dari botol plastik bekas seperti vertical garden. Pembuatannya ini tentu membutuhkan alat dan bahan, di antaranya yang pertama pisau cutter, korek api, gunting, botol plastik bekas, tali, lilin, kawat, media tanam, dan tanaman. Adapun langkah-langkah pembuatannya, yang pertama, vertical garden dibuat dengan memotong bagian samping botol bekas dengan bentuk persegi panjang. Selanjutnya, botol dilubangi dengan kaut yang dipanaskan. Lubang tersebut akan dijadikan tempat keluarnya air, lubang drainase dan tempat masuknya tali. Setelah botol dilubangi, ikat botol menggunakan tali dan disusun menjadi bertingkat. Kemudian dikaitkan pada tempat yang diinginkan. Selanjutnya botol bekas diisi dengan media dari campuran dengan perbandingan 1 tanah banding 2 arang sekam banding 1 pupuk. Apabila tidak ada arang sekam, cukup tanah dan pupuk saja. Penggunaan arang sekam bertujuan untuk supaya bobot media tidak terlalu berat. Selanjutnya, tanam tanaman yang diinginkan dapat ditanam dengan tanaman hias atau sayuran daun seperti selada. Pemeliharaan tanaman dapat dilakukan dengan penyiraman setiap hari pada pagi dan sore. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai jadwal pelaksanaan proyek tersebut. Untuk jadwal kegiatan, yang pertama pemilihan dan pengumpulan sampah botol plastik atau botol plastik bekas pada tanggal 2 sampai 3 Oktober. Yang kedua, pengumpulan dan pembelian alat dan bahan pada tanggal 9 sampai 10 Oktober. Selanjutnya, pembuatan produk pada tanggal 16 sampai 17 Oktober. Lalu penanaman tanaman dengan media tanam dari botol plastik bekas pada tanggal 23 sampai 24 Oktober. Lalu pembuatan angket pada tanggal 6 sampai 7 November. Terakhir, penyebaran angket pada tanggal 13 sampai 14 November. Untuk jadwal ini mungkin dapat berubah tergantung kondisi dan situasi nantinya. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini.
Saya perwakilan dari kelompok 15. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian presentasi pada kali ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.